Halo adik-adik, kembali lagi bersama Kak Winda. Nah, di video kali ini kakak akan membagikan informasi mengenai sistem pernapasan atau sistem respirasi. Nah, jangan sampai ketinggalan dan selamat menyaksikan. Manusia, hewan maupun tumbuhan memerlukan oksigen untuk hidup. Waktu bernafas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita melalui sistem respirasi. Sistem pernafasan atau respirasi adalah suatu proses mulai dari pengambilan oksigen, pengeluaran karbon dioksida hingga penggunaan energi di dalam tubuh. Manusia bernapas menghirup oksigen dalam udara bebas dan membuang karbon dioksida ke lingkungan. Sistem pernapasan pada manusia memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu mengambil oksigen dari atmosfer ke dalam sel-sel tubuh, melepaskan karbon dioksida yang dihasilkan oleh sel-sel tubuh ke atmosfer, merupakan jalur untuk pengeluaran air dan panas, membantu mempertahankan keseimbangan asam basa dengan mengubah jumlah CO dan H2CO3 sebagai penghasil ion H+, memungkinkan berbicara, menyanyi, atau pembentukan vokal lainnya. Merupakan sistem pertahanan terhadap benda asing yang terhirup. Mengeluarkan, memodifikasi, mengaktifkan, atau menginaktifkan berbagai bahan yang mengalir melewati sirkulasi paru-paru. Meningkatkan aliran balik vena akibat aktivitas pernapasan. Organ sistem pernafasan yang pertama yaitu rongga hidung atau cavum nasalis. Nah, udara dari luar akan masuk lewat rongga hidung atau cavum nasalis. Rongga hidung berlapis laput lendir. Di dalamnya terdapat kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Selaput lendir berfungsi menangkap benda asing yang masuk lewat saluran pernafasan. Selain itu, terdapat juga rambut pendek dan tebal berfungsi menyaring partikel kotoran yang masuk bersama udara. Pada rongga hidung juga terdapat konka yang mempunyai banyak kapiler darah dan berfungsi menghangatkan udara yang masuk. Di sebelah belakang rongga hidung terhubung dengan nasofaring melalui dua lubang yang disebut dengan kone. Pada permukaan rongga hidung terdapat rambut-rambut halus dan selaput lendir yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk ke dalam rongga hidung. Selanjutnya yaitu faring atau tenggorokan. Udara dari rongga hidung masuk ke faring. Faring merupakan percabangan dua saluran yaitu saluran pernafasan atau nasofaring pada bagian depan dan saluran pencernaan atau orofaring pada bagian belakang. Nah, pada bagian belakang faring terdapat laring atau teka, tempat terletaknya pita suara atau pita vokalis. Masuknya udara melalui faring akan menyebabkan pita suara bergetar dan terdengar sebagai suara. Makan sambil berbicara dapat mengakibatkan makanan masuk ke saluran pernafasan karena saluran pernapasan pada saat tersebut sedang terbuka. Nah, walaupun demikian, saraf kita akan mengatur agar peristiwa menelan, bernafas, dan berbicara tidak terjadi bersamaan sehingga mengakibatkan gangguan kesehatan. Fungsi utama faring adalah menyediakan saluran bagi udara yang keluar masuk dan juga sebagai jalan makanan dan minuman yang ditelan. Faring juga menyediakan ruang dengung atau resonansi untuk suatu percakapan. Batang tenggorokan atau trakea. Trakea berupa pipa yang panjangnya kurang lebih 10 cm, terletak sebagian di leher dan sebagian di rongga dada atau toraks. Dinding tenggorokan tipis dan kaku, dikelilingi oleh cincin tulang rawan dan pada bagian dalam rongga bersilia. Silia-silia ini berfungsi menyaring benda-benda asing yang masuk ke saluran pernafasan. Batang tenggorokan atau trakea terletak di sebelah depan kerongkongan. Di dalam rongga dada, batang tenggorokan bercabang menjadi dua
bercabang tenggorok atau bronkus. Di dalam paru-paru, cabang tenggorok bercabang-cabang lagi menjadi saluran yang sangat kecil disebut dengan bronkiolus. Ujung bronkiolus berupa gelembung-gelembung kecil yang disebut gelembung paru-paru atau alveolus. Pangkal tenggorokan atau laring. Laring merupakan suatu saluran yang dikelilingi oleh tulang rawan. Laring berada di antara faring dan trakea, di depan lariofaring. Salah satu tulang rawan pada laring disebut dengan epiglotis. Epiglotis terletak di ujung bagian pangkal laring. Laring diselimuti oleh membran mukosa yang terdiri dari epitel berlapis pipi yang cukup tebal sehingga kuat untuk menahan getaran-getaran suara pada laring. Fungsi utama laring adalah menghasilkan suara dan juga sebagai tempat keluar masuknya udara. Laring disusun oleh beberapa tulang rawan yang membentuk jakun. Laring dapat ditutup oleh katup pangkal tenggorok atau epiglotis. Pada waktu menelan makanan, katup tersebut akan menutup pangkal tenggorok dan pada waktu bernapas, katup tersebut akan membuka. Pada laring, terdapat selaput suara yang akan bergetar bila ada udara dari paru-paru. Misalnya pada waktu kita berbicara. Cabang batang tenggorokan atau bronkus. Tenggorokan atau trakea bercabang menjadi dua bagian, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Struktur lapisan mukosa bronkus sama dengan trakea, hanya tulang rawan bronkus bentuknya tidak teratur dan pada bagian bronkus yang lebih besar, cincin tulang rawannya melingkari lumen dengan sempurna. Bronkus bercabang-cabang lagi menjadi bronkiolus. Batang tenggorokan bercabang menjadi dua bronkus, yaitu bronkus sebelah kiri dan bronkus sebelah kanan. Kedua bronkus menuju paru-paru. Bronkus bercabang lagi menjadi bronkiolus. Bronkus sebelah kanan atau bronkus primer bercabang menjadi tiga bronkus lobaris atau bronkus sekunder, sedangkan bronkus sebelah kiri bercabang menjadi dua bronkiolus. Cabang-cabang yang paling kecil masuk ke dalam gelembung paru-paru atau alveolus. Dinding alveolus mengandung kapiler darah. Melalui kapiler-kapiler darah dalam alveolus inilah oksigen dan udara berdifusi ke dalam darah. Fungsi utama bronkus adalah menyediakan jalan bagi udara yang masuk dan keluar paru-paru. Paru-paru atau pulmo. Paru-paru terletak di dalam rongga dada bagian atas. Di bagian samping dibatasi oleh otot dan rusuk, dan di bagian bawah dibatasi oleh diafragma yang berotot kuat. Paru-paru ada dua bagian, yaitu paru-paru kanan atau pulmodexter yang terdiri dari 3 lobus dan paru-paru kiri atau pulmo sinister yang terdiri atas 2 lobus. Paru-paru dibungkus oleh 2 selaput tipis yang disebut dengan pleura. Selaput bagian dalam yang langsung menyelimuti paru-paru disebut dengan pleura dalam atau pleura visceralis, dan selaput yang menyelimuti rongga dada yang bersebelahan dengan tulang rusuk disebut dengan pleura luar atau pleura parietalis. Paru-paru tersusun oleh bronkiolus, alveolus, jaringan elastik, dan pembuluh darah. Bronkiolus tidak mempunyai tulang rawan, tetapi rongga bronkiolus masih bersilia dan di bagian ujungnya mempunyai epitelium berbentuk kubus bersilia. Setiap bronkiolus terminalis bercabang-cabang lagi menjadi bronkiolus respirasi, kemudian menjadi ductus alveolaris. Pada dinding ductus alveolaris mengandung gelembung-gelembung yang disebut dengan alveolus. Pada saat bernapas, molekul oksigen akan masuk melewati lubang hidung dan akan menuju paru-paru melewati faring, kemudian trakea, dan akan diteruskan ke paru-paru melewati bronkus. Udara dari dalam bronkus akan diteruskan menuju alveolus melewati cabang bronkus yang dinamakan bronkiolus. Dari dalam bronkiolus, udara akan diteruskan menuju ke alveolus untuk terjadinya pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Alveolus dikelilingi oleh banyak pembuluh kapiler. Alveolus terdiri dari ruangan-ruangan kecil yang dinamakan dengan ruang alveolus. Di dalam ruangan alveolus terdapat banyak pori-pori. Pada pembuluh kapiler terdapat banyak sel darah merah yang nantinya akan mengikat molekul oksigen, sehingga molekul oksigen dari dalam alveolus berdifusi keluar menuju pembuluh kapiler dan akan diserap oleh sel darah merah. Sel darah merah yang tadinya berwarna keunguan akan berubah warna menjadi merah.
karena adanya kandungan oksigen. Oksigen selanjutnya diedarkan ke seluruh tubuh oleh sel darah merah melewati pembuluh-pembuluh darah, sedangkan molekul karbon dioksida akan berdifusi ke dalam alveolus dan akan berkumpul di dalam ruangan alveolus. Kemudian karbon dioksida akan dikeluarkan keluar tubuh melewati cabang bronkus, yaitu bronkeolus. Kemudian melewati bronkus dan selanjutnya menuju ke trakea, dan pada akhirnya akan dikeluarkan keluar tubuh melalui lubang hidung. Proses menghirup udara dari luar atau menghirup oksigen dinamakan dengan proses inspirasi, di mana otot interkostal eksternal berkontraksi, tulang rusuk terangkat ke atas dan ke depan, volume rongga dada membesar, paru-paru yang bersifat elastis mengembang, tekanan udara paru-paru mengecil, maka udara dari luar masuk ke dalam paru-paru. Mekanisme ini mampu memasukkan udara pernapasan ke dalam paru-paru sekitar 25% pada pernapasan normal. Kemudian ekspirasi. Ekspirasi merupakan proses aktif yang tidak memerlukan kontraksi otot. Otot interkostal luar relaksasi, tulang rusuk turun kembali, volume rongga dada menyempit, paru-paru mengecil, tekanan udara paru-paru menjadi besar, maka udara keluar dari paru-paru. Proses inspirasi dan ekspirasi inilah yang kita sebut dengan proses respirasi. Volume udara pernapasan manusia terdiri dari volume tidal, volume cadangan inspirasi atau komplementer, volume cadangan ekspirasi atau suplementer, volume sisa atau residu, serta sebutan kapasitas vital dan volume total. Apa sih ini semua? Nah, yuk lihat penjelasan berikut. Volume tidal adalah volume udara pernapasan biasa. Besar volume tidal adalah 500 mili atau 500 cc. Jadi, manusia menghirup udara sekitar 500 mili dan mengeluarkannya lagi kurang lebih 500 mili juga. Volume cadangan inspirasi atau udara komplementer adalah udara yang masih dapat dimasukkan ke tubuh secara maksimal setelah melakukan inspirasi biasa. Besarnya kurang lebih 1500 mili. Jadi, ketika tubuh menghirup udara biasa yaitu 500 mili, tubuh masih bisa menghirup udara lagi tanpa menghembuskannya sekitar 1500 mili udara. Volume cadangan ekspirasi atau udara suplementer adalah udara yang masih dapat dikeluarkan dari dalam tubuh secara maksimal setelah melakukan ekspirasi biasa. Besarnya kurang lebih 1500 mili. Jadi ketika tubuh menghirup udara biasa yaitu 500 mili, tubuh masih bisa menghirup udara lagi secara maksimal sekitar 1500 mili udara. Volume sisa atau residu adalah volume udara yang masih tersisa di dalam paru-paru setelah melakukan ekspirasi maupun inspirasi maksimal. Besarnya kurang lebih 1000 ml. Jadi, walaupun tubuh telah melakukan inspirasi atau ekspirasi semaksimal mungkin, tetap masih ada udara yang tersisa di dalam paru-paru. Kapasitas vital paru-paru adalah volume udara yang dapat dikeluarkan semaksimal mungkin setelah melakukan inspirasi dan ekspirasi maksimal. Besarnya kurang lebih 3.500 ml. Kapasitas vital merupakan jumlah dari volume cadangan inspirasi, tidal, dan cadangan ekspirasi. Volume total paru-paru adalah volume udara keseluruhan yang dapat ditampung paru-paru. Besarnya kurang lebih 4.500 ml. Volume total paru-paru adalah gabungan dari komplementer, suplementer, tidal, dan residu. Nah, adik-adik sudah mengerti kan tentang volume udara pernapasan dan bagian-bagiannya?
Faktor yang mempengaruhi kecepatan pernapasan yaitu umur, suhu tubuh, jenis kelamin, posisi dan aktivitas tubuh, emosi, rasa sakit dan ketakutan, serta status kesehatan. Sistem pernapasan manusia yang terdiri atas beberapa organ dapat mengalami gangguan. Gangguan ini biasanya berupa kelainan atau penyakit. Penyakit atau kelainan yang menyerang sistem pernapasan ini dapat menyebabkan terganggunya proses pernapasan. Untuk kelainan yang pertama yaitu emfisema. Emfisema merupakan penyakit pada paru-paru. Paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darahnya kemasukan udara. Influenza atau flu merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Penyakit ini timbul dengan gejala bersin-bersin, demam, dan pilek. Asma merupakan penyakit pada bronkus dan bronkiolus yang ditandai dengan sesak napas, sulit bernapas, dan batuk. Bronkus dan bronkiolus menjadi sangat sensitif terhadap debu, asap rokok, asap industri, serbuk sari, dan bulu hewan. Tuberkulosis atau TBC merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut menimbulkan bintik-bintik pada dinding alveolus. Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas, dapat menyebabkan sel-sel paru-paru mati. Akibatnya, paru-paru akan kuncup atau mengecil. Hal tersebut menyebabkan para penderita TBC napasnya sering terengah-engah. Pneumonia merupakan infeksi pada paru-paru yang disebabkan oleh virus dan bakteri sehingga bronkus dan alveolus berisi banyak cairan. Kondisi ini menyebabkan terganggunya proses pertukaran udara. Sinusitis merupakan infeksi yang terjadi pada bagian sinus. Infeksi ini terjadi ketika saluran hidung yang mengarah ke sinus tersumbat. Tonsilitis merupakan infeksi pada bagian tonsil, sehingga meradang dan membengkak. Peradangan dan pembengkakan tonsil yang terjadi di daerah pangkal faring disebut dengan amandel. Jika terjadi pada dinding nasofaring, maka disebut dengan adenoid. Kanker paru-paru. Kanker paru-paru merupakan salah satu penyakit paling berbahaya. Sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh tidak terkendali. Penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Salah satu pemicu kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok. Merokok dapat memicu terjadinya kanker paru-paru dan kerusakan paru-paru. Kita semua tentu kenal dengan yang namanya rokok, dan semua orang berkata bahwa merokok merupakan aktivitas yang tidak sehat. Lalu, bagaimana sih rokok mempengaruhi tubuh kita? Kita mengetahui lebih lengkapnya melalui komponen-komponen rokok. Komponen yang pertama yaitu nikotin, suatu zat yang bisa membuat kita kecanduan. Nikotin merupakan alasan utama kenapa semua orang tidak bisa berhenti merokok. Bahkan, nikotin adalah alasan kenapa mereka yang berniat berhenti merokok merasa tidak nyaman dan akhirnya ditarik kembali. Selain nikotin, ada sekitar 7.000 bahan kimia lainnya yang terlibat dalam proses membakar satu batang rokok, di mana di antaranya ada beberapa yang akan menjadi aktif dan dapat merusak tubuh kita. Terlebih lagi, terdapat lebih dari 60 bahan kimia yang diantaranya diketahui dapat menyebabkan kanker. Dari sini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa merokok dapat merusak berbagai macam organ tubuh kita dan secara umum menurunkan kondisi kesehatan. Komponen berikutnya adalah tar, suatu nama yang diberikan untuk partikel-partikel yang terkandung dalam rokok. Partikel-partikel ini berisi zat-zat yang dapat menyebabkan kanker seperti karsinogen, contohnya adalah metal seperti arsenik, karnium, dan lain-lain. Tar lengket dan berwarna coklat, dan tar menyebabkan gigi dan kuku perokok menjadi kuning dan dapat juga mengotori paru-paru. Zat yang berbahaya berikutnya adalah karbon monoksida.
Karbon monoksida adalah suatu gas yang dalam jumlah banyak dapat berakibat fatal karena menggantikan oksigen yang tersirkulasi di darah. Karbon monoksida membuat darah semakin kental, dan pada aktivitas berlari yang memerlukan banyak suplai oksigen, organ-organ penting seperti jantung dan otak akan kekurangan oksigen dan dapat berakibat fatal. Serangga bernapas dengan menggunakan alat pernapasan khusus, yaitu berupa spirakel dan trakea. Oksigen yang diambil tidak diedarkan oleh darah, melainkan disalurkan melalui pembuluh trakea yang bercabang-cabang ke seluruh tubuh. Itulah sebabnya sistem pernapasan serangga disebut sistem trakea. Udara dari luar berdifusi melalui lubang-lubang halus di sepanjang sisi tubuhnya. Lubang halus itu disebut spirakel atau stigma yang terdapat pada setiap ruas tubuh di sisi kanan dan kiri. Spirakel selalu terbuka dan bermuara pada pembuluh trakea. Trakea bercabang-cabang halus hingga ke jaringan tubuh menjadi trakeolus. Ujung-ujung trakeolus berupa gelembung udara berhubungan langsung dengan sel tubuh. Pada dinding trakeolus berlangsung pengambilan oksigen dan pelepasan karbon dioksida dari jaringan tubuh. Alat pernapasan burung terdiri dari paru-paru dan pundi-pundi udara atau sakus pneumatikus. Pundi-pundi udara berfungsi untuk membantu pernapasan pada saat burung terbang, meringankan tubuh, dan menyelubungi alat tubuh bagian dalam sehingga tetap hangat. Proses pernapasan burung berbeda pada saat terbang dengan pada saat istirahat. Pada saat tidak terbang, udara masuk melalui hidung, kemudian melalui tenggorokan dan bronkus hingga ke paru-paru. Pada paru-paru terjadi pertukaran gas. Oksigen diserap sebagian dan sebagian lainnya dialirkan ke pundi-pundi udara sebagai oksigen cadangan. Setelah itu, udara dikeluarkan lagi melalui saluran yang sama. Pada saat terbang mengepakkan sayapnya, burung tidak dapat menghirup udara melalui hidung. Karena itu, cadangan oksigen pada pundi-pundi udara dikeluarkan ke paru-paru. Pundi-pundi udara dapat diisi kembali ketika burung terbang melayang. Bagaimana adik-adik? Menarik bukan materi kita kali ini? Nah, sebagai evaluasi, adik-adik silakan mencoba menjawab beberapa pertanyaan berikut di kolom komentar ya. Selamat mengerjakan! Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!